ini bisa nih. Tak kira mati. Oke, sampun sama. Oke, kita mulai nggih, Pak, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Monggo sareng-sareng Bapak Ibu jamaah sekalian kita wiwiti pengaosan ing dalu menika dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kula ndek wau ngirim list video niku. Nek dikumpulke ternyata mpun enten 43 pertemuan niki. Jadi kita belajar fikih niki kira-kira mpun enten 40 pertemuan. Kula kumpulke niku nggih niki nggih napa istilahnya nggih pengingat mawon. Ternyata dari 40 niku alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan untuk belajar lebih lanjut nggih insyaallah. Yang kedua niki kita lanjutkan pelajaran napa pengaosan niki. Kemarin kita bahas napa? Gadai. Nggih. Gadai niku berarti napa gadai? Memberikan jaminan kepada pemberi hutang atas pinjaman. Nah, kita lanjutkan niki sakniki bab hajar. Nah, jenengan nate pirsa mboten mireng hajar niku napa? Tak pernah dengar. Hajar itu adalah pencegahan atau pelarangan seseorang untuk menggunakan atau mengelola hartanya. Jadi nek ten Al-Qur'an niku ten surat Al-Fajr niku enten ayat hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Nek hijr iki artinya orang yang berpikir. Nek hajar niku secara bahasa menahan. Tapi nek pembahasan di malam ini yang namanya hajar itu adalah pencegahan, pelarangan atau sebuah hal yang kemudian dilakukan untuk membatasi seseorang dalam menggunakan hartanya. Nah, niki sebagai muqaddimah. Dados manusia sempurna seutuhnya niku minimal punya 3 hak. Hak yang pertama hakut tamalluk, hak kepemilikan. Ingkang nomor kalih punya namanya hak at-tasarruf, hak untuk menggunakan hartanya, hak untuk mengelola hartanya, hak untuk mereka itu kemudian transaksi. Terus nek ndek wau sing pertama hak napa? Kepemilikan. Jadi saged nek duwe harta iso dijual beli, saged dihibahkan, diwariskan, diwasiatkan. Nah, mungkin kula badhe menjelaskan 3 perbedaan niku nek wau. Yang ketiga, manusia yang sempurna yang tidak terbelenggu dengan orang lain itu punya namanya hak tabarruk. Punya harta, dia bisa memberikan hartanya untuk orang lain atau mendermakan, mendonasikan. Terus orang dalam kondisi sempurna itu minimal punya 3 hak. Hak tamalluk kepemilikan, hak tasarruf untuk mengelola, yang ketiga hak tabarruk untuk mendermakan. Jelas mboten? Nggih. Kula badhe memberikan contoh. Ada orang yang kemudian punya hak milik tapi nggak punya hak untuk mengelola.
Niku contohnya orang gila. Orang gila niku masih punya hak milik. Bahkan di dalam fikih Islam, orang gila itu dalam ketentuan S dan K berlaku boleh untuk menikah. Dia punya hak milik, tapi tidak punya hak untuk mengelola. Sebaliknya juga ada orang punya hak untuk mengelola, tapi nggak punya hak milik. Contohnya sekretaris mungkin. Dia diamanahkan oleh pimpinannya untuk beli A, untuk beli B, tapi itu bukan hartanya dia. Atau barangkali lembaga zakat punya duit banyak, masjid punya duit, itu duitnya punyanya masjid, punyanya pengurus masjid atau punyanya umat? Punyanya umat. Dia boleh mengelola, tapi bukan untuk hak milik. Gak boleh tiba-tiba digunakan untuk kebutuhan pribadi. Makanya nanti pembahasan kita malam ini ada beberapa golongan yang dia itu punya hak milik tapi nggak punya hak untuk mengelola. Maka dari Islam niku Bu, masalah harta niku boten masalah sederhana. Dan ini juga menjadi sudut pandang kita bahwa istilahnya harta itu yang halal dihisab, yang haram diadab. Niki jenengan harus mempunyai cara pandang seperti niku. Istilahnya harta itu yang halal itu akan dihisab, dipertanyakan itu dari mana dia mendapatkan, bagaimana cara mendapatkan, bagaimana cara dia mengeluarkan. Yang haram dihisab, yang haram diadab. Maka belajar fikih niki lebih lanjutnya Islam niku agama yang sempurna. Boten cuma membahas masalah ibadah tapi masalah muamalah. Nah niki mengke kita akan bahas. Kula badhe maos matene. Qala al-musannifu wal muallifu hafizahumallah rahimahumallahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun wal hajru ala sittatin. Pasal hajar itu ada 8 golongan. Hajar dewa apa? Pelarangan untuk mengelola harta. Itu terjadi berdampak pada 8 orang. Yang pertama as-sabi, seseorang yang masih kecil. Seseorang yang kecil. Jadi anak kecil kalau dalam syariat itu dia belum balik atau belum mumayyiz, itu tidak boleh dia punya hak untuk mengelola harta. Jadi misal anak kecil tiba-tiba beli sepeda di toko, itu walinya bisa bilang ke tukang tokonya, penjaga tokonya atau yang punya toko untuk membatalkan transaksi jual beli itu, karena anak kecil itu tidak punya hak untuk mengelola hartanya atau untuk transaksi. Nah mungkin kalau yang remeh-temeh ya, misal untuk beli bumbu dapur misal, atau beli permen, itu masih diperbolehkan. Nah hal yang di sini yang digarisbawahi itu adalah transaksi ataupun pengelolaan harta yang kemudian itu apa? Besar. Oke, nanti saya jelaskan setelah ini. Yang kedua adalah al-majnun. Majnun ini apa? Gila. Jadi nek jenengan nek ngonekke wong ampun gila, mungkin nesu. Nek majnun kan ra mudeng. Majnun iku apa? Gila. Nambah mufradat itu. Pokoknya nek sing bangsane ngeten langsung apal. Oh, edan majnun ngoten. Terus majnun niki nek dalam konteks sekarang tidak harus orang yang enggak kelamben atau orang yang melaku dhewe ning dalan mboten, tapi bisa jadi orang-orang yang sudah terbatas akal pikirnya, pikunan atau demensia, atau memang sudah tidak mampu untuk melakukan hubungan transaksi jual beli dan sebagainya. Yang ketiga adalah al-mubadziri limalihi, orang-orang yang dia itu
tidak mampu untuk mengelola hartanya, atau orang-orang yang gampang untuk menghambur-hamburkan hartanya. Misal kayak dulu ada FOMO, ada lagi ngetren tumbuhan harganya puluhan juta. Nah, ada tumbuhan namanya gelombang apa dan sebagainya kan. Ada juga yang pernah ini ada beli akik harganya ratusan juta, watu dituku ratusan juta. Nah ini orang-orang yang seperti itu tidak mampu untuk mengelola keuangan, itu dalam syariat hukum Islam dilarang untuk mengelola hartanya, atau di dalam hal ini walinya berhak untuk melarang dia untuk transaksi seperti itu. Nah ini dalilnya apa? Dalilnya adalah di dalam surat An-Nisa ayat 5, wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Kalau bahasa Indonesianya saya bahasakan, janganlah engkau memberikan hartamu kepada orang-orang yang idiot atau pandir mungkin ya. Karena harta itu adalah sesuatu yang nanti digunakan untuk kehidupannya. Maka tadi saya katakan, orang yang kecil, anak kecil tadi, atau dalam hal ini mungkin anak yatim. Nah, anak yatim itu adalah anak yang dia tidak punya orang tua atau tidak punya ayah, dan dia belum balik. Jadi kalau sudah balik, dia tidak punya bapak, berarti bukan yatim. Yatim itu adalah anak kecil belum balik yang tidak punya ayah. Itu kan kadang dikelola oleh wali. Misal dia ditinggalkan ayahnya dalam keadaan kaya, jadi dia mewariskan hartanya. Misal anaknya misal perempuan doang gitu. Nah kalau misal dia ditinggal meninggal oleh ayahnya, dan ayahnya orangnya kaya, misal punya uang 10 miliar misal. Kalau dia anak satu-satunya, anak perempuan, minimal dapat setengah harta ayahnya. Jadi dalam pembagian waris, Bu, Pak, itu kalau ada orang meninggal, misal ayahnya meninggal tadi, meninggalkan satu anak, maka anak yang perempuan tadi dapat setengah harta orang tuanya, dan itu diatur dalam apa? Dalam Al-Quran. Nah, kula badhe menjelaskan setelah ini. Jadi kita itu kadang kebalik, Bu, antara wasiat, waris kali hibah. Enten sing saged bedake mboten? Wasiat, waris kali hibah. Niki kan sering jenengan mireng toh. Saya wasiatkan, atau saya hibahkan, atau saya wariskan. Tapi penerapannya pas pulau tanglet kepada orang yang menyebutkan istilah niku kok kualik, nopo salah pemahaman. Nah, kula jelaske sakniki. Waris niku adalah peninggalan harta dari orang yang mewariskan dan dibagikan ketika seorang itu meninggal. Waris itu adalah harta yang dibagikan ketika seseorang meninggal dan bagiannya sudah diporsikan oleh Gusti Allah di dalam Al-Quran, dan hanya untuk ahli waris. Ahli waris niku sinten? Misal yang meninggal laki-laki, berarti laki-laki punya istri, punya anak, niku ahli waris. Punya bapak, niku ahli waris. Punya ibu, niku ahli waris. Punya saudara, niku ahli waris. Pertanyaannya saat niki, anak angkat niku ahli waris napa mboten? Sanes. Berarti anak angkat tidak dapat harta warisan. Berarti nek kula ajeng memberikan pengertian, waris itu adalah harta yang dibagikan setelah seseorang meninggal, dipotong dari utang, kemudian juga biaya untuk pemakaman dan lain sebagainya, dan itu hanya untuk ahli waris yang mana bagiannya sudah dibagi Gusti Allah di dalam Al-Quran. Maka mungkin dalam hukum Islam niku wonten satu keilmuan khusus tentang bab waris, niku asmane ilmu faraid. Kula pas ten Jakarta niku sinau niku sak semester. Niku ayate ten surat An-Nisa awal-awal niku.
Mengke nek sing meninggal misale bapake, anake angsal pinten, ibuke angsal pinten, istrine angsal pinten. Misal dia meninggalkan anak dan istri, kalau istri sudah punya anak berarti istri dapat 1/8. Kalau suami istri yang meninggal suaminya, istrinya belum punya anak, berarti nanti dia dapat 1/4. Nah, mungkin diatur nih untuk sing dapat 1/4, setengah dan sebagainya. Mungkin nek pas bapak kita bahas. Nah, ini penting harus pelajari Bu Pak. Karena selama ini orang nggak mempelajari ilmu itu ketika meninggal merasa paling berhak untuk harta waris. Padahal ora tau sinau waris. Akhirnya podo-podo ora mudeng ilmune, merasa paling berhak, akhirnya apa? Padu. Niku kasusnya sampun terjadi boten setunggal kalih. Bahkan di dalam internal keluarga kula nggih enten ora mudeng bab ngono kuwi merasa paling berhak. Nah, niki makanya ilmu waris niki ilmu sing penting. Sakniki sing kedua namanya wasiat. Wasiat niku harta yang dibagikan setelah orang meninggal, tapi hanya untuk non ahli waris. Berarti kalau ada keluarga punya anak angkat, dia tidak dapat warisan, tapi punya potensi dapat wasiat. Lah nek anake kandung rasa diwasiatke. Nek sing meninggal kuwi wong tuane duwe harta otomatis. Niku jenengan ampun pesen, tak wasiatkan kepadamu ini, hartaku sekian. Enggak usah diwasiatkan, dapat bagian karena dia anak kandung. Dan wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Mungkin ini disebutkan ini dalilnya napa? Dalilnya dulu ada namanya sahabat niku sugih jenenge Sa'ad bin Abi Waqqas. Pas sakit hampir sekarat lah niku dijenguk Kanjeng Nabi. Terus beliau niku ajeng mensedekahkan semua hartanya ke masjid misal atau ke lembaga gitu. Kalih Kanjeng Nabi dilarang ojo. Nek setengah piye? Ojo. Nek 1/3 pripun? Boleh. Watsulusu katsir, dan 1/3 niku banyak. Nah, si Sa'ad bin Abi Waqqas niki cuman punya satu anak, anaknya perempuan. Nah, anaknya ini perempuan satu-satunya tanpa harus dia dikasih wasiat, otomatis dapat bagian. Pinten dek wau nek anak tunggal dan perempuan setengah. Terakhir, hibah. Hibah niki adalah pemberian harta kepada orang yang dia ahli waris ataupun non ahli waris pada saat masih hidup. Boleh. Jadi misal bapak menghibahkan hartanya kepada anaknya boleh. Seorang ayah menghibahkan hartanya kepada tetangganya boleh. Oke. Kalau baleni nih Ibu Marminah dereng jelas kita. Hibah niku pemberian harta kepada ahli waris ataupun non ahli waris yang bisa dibagikan sebelum meninggal. Dan nggak ada batasannya. Nggak ada batasannya. Dan ketika hartanya sudah dikasihkan, nggak boleh diambil lagi. Kecuali kalau orang tua ngasih ke anaknya, itu masih boleh diambil. Tapi kalau seseorang ngasihkan ke orang lain sudah dihibahkan, maka dia tidak boleh mengambil lagi harta itu. Nah, niki pun mulai ngantuk ketok abot niki. Kalau persingkat mawon. Terus wasiat niku ketika sudah meninggal atau sebelum meninggal? Pemberian hartanya setelah meninggal atau sebelum meninggal? Setelah meninggal. Untuk ahli waris atau non ahli waris? Non ahli waris. Maksimal pinten? 1/3. Yang kedua waris. Waris itu pembagiannya setelah atau sebelum meninggal? Sesudah meninggal. Bagiannya pinten?
sesuai yang telah ditetapkan Allah. Kemudian sasarannya untuk siapa? Ahli waris. Berarti tonggo, anak angkat, ibu angkat, boten angsal. Hibah niku kangge sinten? Ahli waris dan non ahli waris. Enten batasane boten? Boten enten. Kapan penyerahannya? Sebelum meninggal. Dan saya garis bawahi, seseorang yang menghibahkan itu tidak boleh dalam keadaan sekarat atau sakit keras. Karena ditakutkan nanti ketika dia memutuskan bukan dalam pikiran yang jernih atau rasional, tapi dalam keadaan emosional atau berperasaan. Jadi ini nggak boleh dilakukan, seorang itu menghibahkan atau mewasiatkan dalam kondisi sekarat. Tidak sah, akadnya tidak sah. Jadi kalau menghibahkan dalam keadaan masih sehat, oke. Maksud sekarat sini adalah seorang yang sakit tapi nggak punya potensi untuk sembuh. Gampangnya gitulah, ya. Oke. Pulau lanjut. Terus perbedaan itu nanti menentukan seseorang itu kemudian bisa mengelola hartanya atau tidak. Saya lanjutkan, dek wau sing tidak boleh mengelola harta ada berapa golongan dek wau? Pertama, anak kecil sebelum. Nah, ini kula kasih. Anak kecil yang mampu untuk mengelola hartanya. Niki enten dalile. Jadi bukan anak kecil yang balik ya. Karena ada istilah dewasa itu tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Semua orang pasti tua, tapi tidak semua orang pasti dewasa. Tua tidak menentukan dia itu matang. Bisa jadi anak muda, tapi dia dewasa. Orang tua belum tentu dewasa. Maka ini ada dalilnya. Dalilnya apa? Malah lali mau. Nah iki, wa batalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Ada anak yatim yang dia meninggal ayahnya, hartanya 5 miliar, dikasihkan atau dikelola oleh walinya. Walinya bisa kakaknya, bisa saudaranya, bisa orang panti asuhan dan sebagainya. Kapan anak itu bisa mengelola harta itu? Pertanyaan pertama lah. Kalau anak kecil, dia punya hak milik enggak atas uang 5 miliar tadi? Punya. Dia tidak punya hak untuk mengelola. Maka dikelola oleh walinya. Walinya siapa? Yang punya. Ya kalau dia masih punya keluarga, berarti keluarganya. Kalau dia tidak punya keluarga, berarti orang yang punya kewenangan untuk menjaga harta itu. Kapan harta itu bisa kemudian diberikan ke si anak tadi? Pertama, memang kalau dia sudah balik. Yang kedua, dia mumayyiz. Nah, ini jenengan harus bedakan balik dengan mumayyiz. Balik itu kalau dia sudah mimpi basah, dia balik. Mumayyiz kalau kata ulama minimal ada ciri-ciri tertentu. Iso mangan dhewe, iso ning jeding dhewe, iso komunikasi, dijak ngomong mudeng, niku mumayyiz. Tapi kata Quran mboten cukup balik karo mumayyiz. Kalau baleni nggih, balik niku mimpi basah. Lho sakniki menurut penelitian kula maos penelitian niku, untuk sekarang ternyata anak-anak perempuan lebih cepat baliknya. Dulu mungkin nih zaman jenengan boten ngetos, SMA lebih balik nih. Nopo barangkali kuliah, sakniki cah istri mun balik. Ternyata salah satu yang mempercepat proses balik niku karena minum air dari air galon. Dados ten galon niku enten partikel-partikel tertentu yang mempercepat apa? Pubertas. Makanya kula nggih mikir dek biyen, kok cah saiki gampang balik ya. Cah kelas 4, kelas 3 wis do menstruasi, wis do mimpi basah. Ketoke biyen sik cilik sik ngono.
SMP lah, SMA minimal nggih. Nembe haid, nembe puber. Sakniki cah SMP udah puber. Ternyata enten penelitian niki, yang mana salah satu penyebab pubertas cepat itu karena anak-anak sekarang rata-rata itu minum dari air galon, yang mana di galon itu ada partikel-partikel yang mempercepat apa? Pubertas. Tekan ngenti-ngenti ki, fikih kan biologi barang. Oke, tapi enten bape ya. Jadi seorang yang tadi anak kecil, dia punya hak untuk mengelola kalau dia itu bukan hanya balik, bukan hanya cuman apa? Pubertas, atau dua apa? Mumayyiz, bisa komunikasi, bisa membedakan makan dan minum, bisa melakukan kegiatannya sendiri. Tapi yang kedua, yang ketiga mampu untuk mengetahui ilmu keuangan dasar. Gampangannya ngeten mawon. Cah ini kayak 500.000 kuwi ditabung apa tuh kok ke rong dino entek. Nek kayak 500.000 sedino entek, berarti dereng saged mengelola keuangan, aja dikei sik. Entek niku mengke. Makanya ini tugasnya berat saat ini. Wong tua niku mboten cuman ngajar menulis membaca, mboten, tapi bagaimana melek napa finansial. Ora mong diajari golek duit, tapi mengelola duit. Supaya nek golek duit ki angel, aja nganti gampang enteke. Mosok gajian lagi tanggal 1 gajian tanggal 3 entek. Berarti dia napa? Tidak pintar finansial. Maka nek dalam keadaan sekarang, ya minimal dia ngerti carane untuk menjaga uang. Bahkan tidak hanya menjaga, tapi iso ngembangke duite. Nah niki mungkin Pak Komar punya program-program niki nek cah cilik kudune piye pengajar apa ngajari gen melek duit. Melek duit iki tegese mboten meng bedake 50.000 karo 100.000 mboten. Tapi nek kayak duit iki kira-kira iso nabung ora, iso dikelola ora. Engko nek kayak 500.000 sedina rong dina entek berarti dereng mateng. Nah nek dereng mateng ampun dikeke duite. Nggih, makanya kula memberikan kesimpulan dek wau. Tua pilihan, dewasa itu tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Matang itu karena dilatih. Maka tugas kita boten cuma memberikan duit, tapi bagaimana anak-anak kita ngerti duit supaya ora dolanan pinjol, supaya ora judol. Lah niku kan berarti boten pinter finansial. Karena apa? Belum paham tentang keuangan. Sing jelasnya nek dolanan pinjol oleh judol niku berarti dia kemampuan finansialnya rendah, kudu diajari. Nggih, ngeten nggih. Kemudian untuk yang tadi, yang selanjutnya, niku kan ketiga nggih. Yang keempat itu orang yang nggak boleh ngelola uangnya itu kalau dia itu muflis. Muflis niku apa? Ampun mboten mukhlis ya. Mukhlis niku RTP itu niku. Muflis niku bangkrut. Muflis alladzi irtakabud duyun. Wong sing kelilit utang niku tidak punya hak untuk mengelola hartane. Gampangane ngeten, nek wong sing bangkrut niku harusnya dia hartanya disita supaya memberikan hak kepada krediturnya. Nah, biasanya wong ding kelilit utang niku kan rata-rata duwe utang pada orang lain. Maka di sini niki berarti wilayahnya pun lebih luas nggih, entah pemerintah entah lain sebagainya niki menahan hartanya supaya napa wong sing ngutangi niku saged balik duite. Ya kaya kasus travel umroh niku to. Wong sing nabung 2 tahun 5 tahun dibayarke ra sida mangkat. Enten no sing wong sida wayah nggih ngeten. Pun bayar tunai mboten saged mangkat tibake apa? Kapusan. Lah niku nek travel ngeten niku nggak boleh dia kemudian buka travel meleh, kudu dibekokke duite. Lah mengke pengadilan apa pemerintah niku napa membagikan ataupun memberikan hak-hak yang terzalimi niku. Nah intinya seperti itu. Kula mboten terlalu dalam niki. Selanjutnya
wal maridil mukhawwaf alaihi fi ma zada ala thuluth. Orang yang sakit dan dia itu tidak ada ya khawatir lah, tidak ada istilahnya untuk sehat itu jauh gitu. Napa bahasane? Ya sekarat dewa nggih. Jadi orang yang kemudian dia itu dikhawatirkan akan meninggal karena penyakitnya niku juga tidak boleh atau tidak punya hak untuk mengelola uangnya. Kalau sampaikan tidak wau, kalau ada orang yang sakit keras kemudian dia ingin menghibahkan atau ingin mewasiatkan tidak wau maksimal pinten? 1/3, tidak boleh lebih. Terakhir niki mungkin hari ini tidak relate atau tidak ada di zaman kita, itu adalah orang yang budak. Jadi budak niku tidak boleh, tidak punya hak untuk mengelola harta. Wa tasarrufus sabi wal majnuni wasyafihi ghairu sahih. Transaksi jual beli hibahnya anak kecil yang belum punya kematangan finansial, ataupun orang gila, orang yang pikun, atau orang yang idiot, orang pandir, orang yang suka menghambur-hamburkan uang itu tidak sah. Wa tasarruful muflisi yasihhu fi zimmatihi duna a'yanu malih. Orang yang bangkrut tadi juga transaksinya tidak sah kecuali barang-barang yang tidak berhubungan dengan orangnya. Saya kasih contoh yang sederhana. Misal tadi pemilik travel kemudian nipu jamaah. Nah niku dia nggak boleh menggunakan hartanya untuk apa? Untuk dijual lagi ataupun dia benar-benar menggunakan hartanya untuk transaksi lagi. Adapun misal pemilik travel tadi kemudian dia jasa pijet kan itu nggak gunakan hartanya, nggak apa-apa. Tapi kalau dia kemudian ada indikasi merugikan orang lain, maka hartanya tidak boleh digunakan, dijual, dibeli atau dihibahkan ke orang. Tapi kalau tidak ada hubungan hartanya tadi, misal tadi dia travel wis bangkrut misal, dan dia tuh ternyata nipu, terus dia buka jasa yang lain yang nggak berhubungan dengan travelnya tadi, itu tidak masalah. Terus wa tasawruful maridi fi mazada ala thuluthi mauqufun ala ijazatil warathati min ba'dih. Orang yang sakit kemudian khawatir dia akan meninggal karena sakit keras tadi, maka ketika dia sudah mengikrarkan hartanya untuk diberikan ke panti asuhan misalnya atau ke orang lebih dari 1/3, maka nanti keputusannya setelah dia meninggal berada di pihak waris. Saya ulang, tadi kalau orang yang sekarat boleh tidak memberikan lebih dari 1/3? Nggak boleh. Tapi ternyata dia nggak janjikan ke lembaga, ke masjid misal, iki setengah hartanya nggo masjid. Dan niku nanti ketika dia meninggal, ketika setelah dia mewasiatkan uangnya tadi, nanti ditakoki ahli warisnya, piye iki bapakmu biyen ngomong setengah ameh dikeke masjid. Iki piye? Oh kula mboten redo, nggih pun berarti maksimal 1/3. Enggak boleh lebih. Tapi kalau ahli warisnya bilang mboten ana apa, ya sudah, berarti tidak batil atau sah. Terakhir, wa tasarruful abdi yakunu fi dhimmatihi yutba'u min ba'di ijkihi. Intinya kalau namanya budak itu kan miliknya tuannya, maka segala sesuatu transaksi yang dilakukan oleh si budak itu tidak sah kecuali kalau dia sudah merdeka. Intinya seperti itu. Wallahu alam, ini adalah 6 golongan yang tidak memiliki hak untuk mengelola hartanya. Semoga nanti bisa difahami dengan baik dan bisa kemudian menjadi hal yang bisa jenengan perhatikan. Hikmahnya nopo? Hikmahnya ada 2 minimal. Yang pertama melindungi diri. Nah tadi kan dari anak kecil, dari orang yang gila atau pikun atau demensia tadi, atau orang yang menghambur-hamburkan hartanya tadi. Kalau nggak dicegah hartanya, tidak dilarang orangnya, nanti kan hartanya habis atau nanti minimal sia-sia. Wong dhek iki enggak mudeng duit, dikei duit, ora dilarang, akhirnya apa? Hartanya terbuang sia-sia. Yang kedua,
ini juga melindungi hak-hak orang lain. Kalau tadi ada orang tua atau orang yang mau mewasiatkan lebih dari sepertiga, nanti kan ahli warisnya nggak punya duit. Nah ini kata Kanjeng Nabi ini menarik sekali ini. Innaka antadzara warathataka aghniya khairum min antadzarahum alatan yatakaffafunan nas. Sesungguhnya tadi kan nasihat untuk Abdullah, untuk sinten tadi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kamu meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan kaya, dalam keadaan cukup, itu lebih baik daripada meninggalkan keluargamu dalam keadaan miskin yang minta-minta ke orang. Maka ini hikmahnya kenapa kok tidak boleh orang itu mewasiatkan lebih daripada sepertiga, menjaga hak ahli waris supaya dia tetap dapat hartanya, minimal nggak ngutang. Karena kalau diperbolehkan syariat itu memberikan lebih dari sepertiga, ahli warisnya tidak dapat. Dan kalau dia itu ternyata kekurangan, maka menafkahi keluarga itu lebih baik daripada memberikan pada orang. Seperti itu. Maka sebaik-baik nafkah itu nafkah pada keluargamu. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah kepada keluarga. Maka jangan sampai kita itu memberikan kepada orang lain jor-joran, sedangkan keluarga kita nanti kekurangan. Jangan sampai seperti itu. Jadi ada segi prioritas. Jangan sampai orang itu jor-joran ngasih ke orang, dia sendiri kekurangan. Itu tidak bijak. Dan syariat melarang ini. Supaya apa? Menjaga seseorang dari fakir, menjaga seseorang keluarga itu dari minta-minta. Jelas betul ini? Jelas. Nah ini dari maqasid syariah. Maqasid syariah itu bukan hanya menjaga seseorang dari hartanya, tapi syukur-syukur mengembangkan hartanya supaya apa? Bisa dimanfaatkan lebih baik. Ini juga menjaga orang lain. Tadi kalau orang yang bangkrut tadi dibiarkan dia itu tetap melaksanakan bisnisnya, pertama ngapusinnya tambah akeh misalnya, atau merugikan orang lain lebih banyak. Dan kalau dia tetap diberikan hak untuk mengelola hartanya, akhirnya orang-orang yang kemudian duitnya di dia kan nggak balik lagi haknya, seperti itu. Maka dari itu dua hal tadi ya, pertama minimal menjaga diri daripada boros dan menghambur-hamburkan uang, yang kedua menjaga orang lain supaya tidak jatuh dalam kerugian atau kemiskinan. Dan ini adalah termasuk tujuan-tujuan syariat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah sampun selesai. Pekan depan insya Allah bab tentang perdamaian. Perdamaian ini kenapa niki mungkin kita bahas. Ada yang mau ditanyakan? Nggih. Masih berhubungan atau enggak nanti dengar. Jadi kemarin 2023 itu ada seseorang yang menitipkan uang kepada si A. Nah, si A ini nanti kalau disimpan uang takutnya nanti hilang atau diambil. Terus si A ini kemudian berinisiatif memberikan emas untuk menjaga agar uang ini tetap ada. Kalau besok dijaluk terus didol, jadi dikeping. Nah ternyata di tahun 2025 ini emas, di tahun 2026 emas melambung tinggi. Yang kemarin nitipnya cuma 15 juta, kemudian dibelikan emas, terus duitnya dijaluk, emasnya didol, akhirnya ada nilai keuntungan 100% lebih, hampir 200%. Misalkan nih dari 15 juta menjadi 30 juta. Pertanyaannya, duit yang dititipkan tadi, uang yang dititipkan tadi, itu dikembalikan sesuai dengan 15 juta itu, atau ada selisih, ada keuntungan itu kemudian dibagi dua atau berapa? Ini kasus karena ada yang tanya. Berarti itu si A itu kan dititipkan uang ya? Dititipnya uang. Si B takut kalau dititipkan uang, uangnya hilang gitu. Iya.
Mending Yang penting aku percaya karo kowe. akadnya nitipkan ya. Akadnya titipkan. Saya kalau jawab takut salah ini. Kita keep aja dulu nih. Itu kasus nyata, saya kan ditanya. Ya menarik sih. Jadi si A kan karena takut uangnya hilang diberikan emas saja kan. Iya. Karena kalau rupiah kan nanti mbuh kegowo apa kepake gitu kan. Oke. Secara hukum saya belum bisa menjawab sekarang. Tapi yang jelas kalau dia memberikan lebih dari itu kebaikan. Secara hukum saya nggak tahu ya Pak, belum bisa jawab. Karena kalau dulu kasusnya memberikan ihsan kepada orang itu kan minimal memberikan yang sama atau lebih. Nah, kalau tadi kan pertanyaan Pak Komar sebenarnya sisanya itu nanti boleh saya terima atau enggak? Secara hukum saya belum paham. Oke, bagus ini. Oke. Tapi kalau menyambung yang dulu yang pernah ditanyakan, bagaimana seseorang kemudian minjamkan misalnya ini kembali ke masalah riba yang kemarin ya. Orang yang minjamkan 1 juta terus ternyata 10 tahun yang setelahnya itu ternyata kan 1 juta yang 10 tahun lalu nggak seperti 1 juta yang sekarang. Apakah kembalikannya harus kemudian kursnya disamakan? Ya enggak boleh karena itu masalah pinjam meminjam. Kalau ini kan titip ini, beda urusan ini. Nitip sesuk nak pas wayahe aku arep pengen bangun omah, duitnya tak dulu. Iya. Nah, kalau yang pertama, kalau ngasihkan semuanya itu kebaikan si A yang mengkonversi ke emas tadi. Tapi masalahnya kalau dia ngedol terus sisanya untuk dia, nah itu saya belum Atau mungkin 50% lah ya. Iya. Karena transaksinya menitipkan itu kan. Menitipkan uang. Ya. Gitu. Kawan-kawan. Ya, ini bagus ini hal kayak gini harus dibahas ini. Maka secara hukum kan nggak boleh saya kemudian menjawab boleh atau tidak boleh. Karena itu nanti masalah hukum kan masalah hitam dan putih. Tapi kalau masalah kebaikan didermakan ataupun ini menjadi hal kebaikan, ya sudah dikasihkan semua itu nggak masalah. Wallahu alam. Cukup ya insyaallah ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah